Inilah 41 Injil palsu yang dipakai untuk menyerang balik iman Kristen. 1. Dialog Sang Juru Selamat. 2. Injil Andreas. 3. Injil Apeles. 4. Injil Bardesanes. 5. Injil Barnabas. 6. Injil Bartolomeus. 7. Injil Basilides. 8. Injil Kelahiran Maria. 9. Injil Serintus. 10. Injil Hawa. 11. Injil Ebionit. 12. Injil orang-orang Mesir. 13. Injil Enkratites. 14. Injil 4 wilayah surga. 15. Injil orang-orang Ibrani. 16. Injil Hesekius. 17. Injil masa kecil Yesus Kristus. 18. Injil Yudas Iskariot. 19. Injil Jude. 20. Injil Markion. 21. Injil Mani. 22. Injil Maria. 23. Injil Matias. 24. Injil Marintus. 25. Injil menurut kaum Nazaret. 26. Injil Nikodemus. 27. Injil kesempurnaan. 28. Injil Petrus. 29. Injil Filipus. 30. Injil Pseudo Matius. 31. Injil Skitianus. 32. Injil 70. 33. Injil Tadeus. 34. Injil Thomas. 35. Injil Titan. 36. Injil kebenaran. 37. Injil 12 Rasul. 38. Injil Valentinus. 39. Protevangelion James. 40. Injil Rahasia Markus. 41. Injil Thomas tentang masa kecil Yesus Kristus. Injil-injil palsu ini ditolak oleh gereja maupun bapak-bapak gereja. Pertama, karena Injil-injil palsu ini ditulis di atas 1000 tahun setelah Injil asli ditulis. Injil asli sendiri, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ditulis pada abad pertama, abad di mana Yesus masih hidup. Kedua, para penulisnya bersifat pseudo atau tidak dikenal, tetapi memakai nama para rasul. Ketiga, isinya sangat bertentangan dengan Injil asli, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa Injil kelihatannya sengaja dibuat atau diciptakan khusus untuk menyerang kekristenan. Misalnya disebutkan Yesus menikah dan mempunyai anak, Yesus tidak disalib, Yudas Iskariot menjadi pahlawan dalam keselamatan. Terlebih lagi di dalam Injil Barnabas, tokoh terpenting di sana adalah seorang yang bernama Muhammad, bukan Yesus. Irenaeus, bapak gereja yang hidup tahun 130 Masehi, berkata bahwa Injil itu tak mungkin ada lebih atau kurang dari 4. Katanya sambil mengajukan analogi sebagai logikanya bahwa ada 4 penjuru dunia dan 4 arah angin. Irenaeus juga mengutip kitab Yeskiel 1 ayat 10 tentang tahta Allah
yang didukung oleh 4 makhluk dengan 4 wajah. Keempatnya mempunyai 1. Muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Ekuivalen dengan Injil yang berwajah 4 adalah lambang-lambang konvensional dari para penulis Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius menceritakan kisah Yesus dari segi sebagai Mesias, Raja orang Israel. Injil ini penuh dengan penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama. Injil Markus menceritakan kisah Yesus dari segi sebagai hamba. Injil Lukas mempresentasikan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Injil Yohanes mempresentasikan Yesus sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia, Kristus yang berarti yang diurapi. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.